lagi trip kita di Iceland. Di video kali ini kita masih ngelanjutin perjalanan kita di South Iceland menuju ke East Iceland. Hai Beb, kita udah sampai di Reynis Fjära. Ini pemandangannya nggak main-main sih, gile. Pantesan Game of Thrones tuh syuting di sini loh guys. Ini ada bukitnya. Yuk kita masuk ke beachnya yuk. Let's go. Terus di sini danger ombaknya, jadi kita harus berhati-hati. Tinggal kita segini doang batuannya, yuk. Dingin. Reynis Fjära adalah pantai pasir hitam yang terletak di pesisir selatan Iceland, sekitar 180 km dari Reykjavik. Pantai ini bukan terbentuk dari pasir biasa loh, melainkan dari aktivitas vulkanik yang berlangsung selama ribuan tahun. Salah satu ciri khas Reynis Fjära adalah tebing kolom-kolom basalt berbentuk segi enam. Bentuk ini terjadi secara alami ketika aliran lava mendingin perlahan, sehingga batuan menyusut dan retak, membentuk pola geometris yang hampir sempurna. Sampai di Vik, kita mau ke ini kotanya. Itu kotanya, yang tadi pantainya. Sekarang kita mau pergi. Viking. Vik atau Vik i Mýrdal yang biasa disebut Vik adalah desa kecil di pesisir selatan Iceland. Pada masa awal pemukiman Iceland sekitar abad ke-9 dan ke-10, daerah Vik mulai dihuni oleh bangsa Viking yang datang dari Norwegia. Nama Vik dalam bahasa Iceland yang berarti teluk kecil atau lekukan pantai, menggambarkan letaknya di sebuah teluk yang terlindung. Ini adalah kota Vik. Dinosaurus tinggal di sini kali ya. Hai guys, kita udah dari Vik, dari Black Sand Beach, udah pergi dari Airbnb yang sebelumnya. Sekarang lagi di jalan, mau ke Fjallarárlón Glacier, jadi es gitu, kayak bongkahan es gitu. Mau naik boat di sana, di jalan 2 jam, yang lurus doang. Kita lihat bareng-bareng jalanannya ya. Lihat deh, kelihatan nggak? Di sana tuh ada gunung es. Saya betang dari sini loh. Pemandangan luar biasa. Biasa banget Iceland. Cuma nyetirnya ya gitu deh. Gemes. Oke. Sampai ketemu di Botur. Batu jadi. Bukan, itu lumut yang dilindungi nih, nggak boleh diinjak. Banyak banget ya. Banyak banget. Nih, kan kayak ada air ya, tuh, ya kan? Tuh,
Tapi pas disamperin pas nyampe nggak ada airnya, Beb. Apa namanya, Beb, tadi? Fata Morgana katanya. Ya coba ya, ini kan ada speed limit di sini nih yang ada air nih. Udah nyampe sini nih ada air. Tuh. Gak ada airnya. Gak ada airnya. Bener. Lucu. And this is Iceland. Sekarang jalanannya abis tadi geresak banget. Warnanya abu-abu, sekarang terus ada gunung es. Sekarang kita nyampe Pluto, guys. Biar ganti planet lagi. Gila loh. Semua warna ada di sini. Oke, kita udah sampai di Fjallarsalon Iceberg. Jadi kita mau ikut boat tour yang ada di situ. Sebelumnya udah beli di apps-nya namanya Guide to Iceland. Harganya $139 kalau nggak salah per orang ya, USD. Nah ini lucu deh. Ini tuh hotel yang mengapung di jadi kan icebergnya ada kayak danaunya gitu. Jadi kita bisa nginep di situ juga, tapi kita nggak nginep di situ, guys. Ini kita tinggal 15 menit lagi buat ikut boat tournya. Nanti kita masuk ke sana, dikasih life jacket. Terus ini kita mau ke mobil dulu, nggak boleh bawa backpack soalnya. next to the boats. So basically we now going around 5 to 7 minutes on the rock, so just be careful because sometimes it's slippery. Let's go, kita mau ke iceberg. Hai. Jadi kita udah pakai baju dari mereka, jaket sama lepas. Sekarang kita mau naik itu. Kita jalan dulu ke boatnya. Nanti kita baru foto-foto ya pulangnya. Gak sabar. Oke, sekarang kita lagi preparation mau naik boat. Ready? Ready dong. Oke, let's go. You can see it's already gone. So basically we start on the river. So just behind us we have the outlet river of this beautiful lagoon. And the river is called Fjalsal. Yeah, it's better not to do it like this because you can fall into the water, into this water. And because the river behind us is very narrow and shallow, so the water from the ocean is
not coming here, it means it's not filtrating this water. So this water is staying like this with all the sediments, and of course this is only sweet water from the melting glacier. So it's really, really deep. Nanti kalau belakangnya ada esnya, ayo mau ya? And because of that, all the icebergs that you can see now around us are floating on the water. They are not touching the ground. One, density of ice in the water is quite different, so they are floating. They are always on the surface of the water. And second, we can see only 10% of real size of every single iceberg above the water. So Wow, the sound. Jadi di bawahnya es semua. Wow. here was covered with the ice. And in last 100 years, the glacier started melting so fast that now we have imagined 5 square kilometers lake, this beautiful lagoon. But also the glacier is retreating 1 meter per week. Super fast, 50 meters per year, super fast. So according to scientists, this outlet here will disappear in 50 to 70 years. It will be only mountain. Of course, I told you outlet. So this is outlet of the glacier. So like exit of ice from the top. So the glacier itself is spreading all over here above the mountains. So if you will drive 80 kilometers to Hop this direction, you will see the outlets like this from the same glacier. If you will drive 70 kilometers this direction to Skaftafell, you will still see the outlets of the same glacier. Wow. On 17th century, it was big starvation here in Iceland. People were super hungry and they had no food. First settlers. So they asked King of Norway for help, and he bring here reindeers in 17th century. However, the Icelandic people were so hungry that they ate them all. Every single one. And again, they were starving. So it happened 3 times in a row. On the 4th one, they asked again, but the King of Norway came personally here with the army and of course reindeers. But this time he told them that don't eat them all. They need to survive because there will be no more help from us. And from that day we have reindeers in Iceland. Also the weather here is very often changing. So I will give you an example. Dah, kita mau balik. Udah, Kayaknya sih. satu lagi. Kayaknya udah sama, cuma situ doang. So the winds are the most problematic thing in whole Iceland. Because imagine here, sometimes we have the wind around 50 meters per second. So it's nearly 200 kilometers per hour. Kita udah selesai Ice Cave Tour. Gimana kesannya? Bagus sekali. Bagus banget. Terus kata guide-nya hari ini ada 90% change to see di Aurora. Cuacanya luar biasa. Kata Tuhan, puji Tuhan. Bye Vijay Salon. Hai. Kita udah nyampe di Jökulsárlón Glacier Lagoon. Lihat deh. Bagus banget. Di sini cukup ramai karena tempat turis. Terus salah satu ikonnya Iceland juga banyak glasier-glasier gitu dari banyak iceberg gitu dari glasiernya gitu. Ice-nya ada di sana. Wow, dia duduk di pinggir. Gimana?
Tapi ini dia jalan batunya Terus berak. Gitu. Nah, lihat tuh coba ya kita lihat. batu anak-anak. Lihat. Seru banget kan? Seru. Kalau anaknya gimana mas? Boleh. Ini dia Jogosaro Glacier. Bening sekali. Hai guys, kita udah nyampe di pinggir Jogosaro Glacier. Kita lagi ngeliatin iceberg bergerak nih. Keren banget, kita lihat bareng-bareng ya. Mepet loh di ujung. Kalau beruntung ada seal, tuh lihat deh. Iceberg bergerak. Tadi ada yang nabrak gede banget. Jökulsárlón adalah danau berisi iceberg yang berada di sebelah tenggara Iceland. Iceberg terbentuk dari salju yang menumpuk selama ribuan tahun yang berubah menjadi es. Kemudian es tersebut membentuk gletser yang bergerak perlahan ke arah danau. Yang lama-kelamaan iceberg tersebut akan hanyut menuju laut dan sebagian bisa sampai ke pantai yang dikenal sebagai Diamond Beach yang juga letaknya dekat dengan Jökulsárlón. Katanya sih kalau beruntung bisa lihat seal di sini, karena seal itu pasti garamnya itu kayak snack buat mereka gitu. Oh itu rindir ya, salah ya. Maaf ya, false information. Nah, kita lihat ya. Datang lagi satu, ya kan? Ya kurang lebih begitu. Banget. Seru banget. Iceland bagus banget, banget. Harus pergi. Harus pergi dan kalau ada rezeki boleh balik lagi. Balik lagi. Hai Beb, kita lagi apa nih? Iya ini tadi kita ngeliat kayak ginian banyak tuh. Lucu ya. Kita dari Jökulsárlón, ini Jökulsárlón Glacier, nyambung ke Diamond Beach. Anginnya kencang, dingin. Yuk kita jalan ke sana ya. Tadi kira naik mobil, udah naik mobil nggak tahu ya cuma 1 menit jalan kaki. Kita mau nongkrong di situ. Hari ini jadwalnya santai. Hai Beb, kita lagi apa nih? Iya ini tadi kita ngeliat kayak ginian banyak tuh. Lucu ya. Kita dari Jökulsárlón, ini Jökulsárlón Glacier, nyambung ke Diamond Beach. Anginnya kencang, dingin. Yuk kita jalan ke sana ya. Tadi kira naik mobil, udah naik mobil nggak tahu ya cuma 1 menit jalan kaki. Kita mau nongkrong di situ. Hari ini jadwalnya santai. Spesialnya pantai ini adalah Diamond. Coba kita lihat.
gini loh. Diamond tuh. Pinggir pantainya ada gini. Kenapa bisa ada ini? Karena pantainya deket banget sama gunung es. Gunung esnya cair, ketarik. Dari situ ada kayak teluk masuk ke sini. Diamond. Ini deh. Ombaknya sadis banget tuh. Gede banget ombaknya. Ombaknya nggak bawa icebergnya. Kita lagi di Diamond Beach dan gak ada orang. Wah. Cuma ada kita doang. Walking on the moon. Nah, sekarang kita udah selesai main-main di selatan Iceland. Udah ikut boat tour di Fjallarsalon, ke Jökulsárlón, juga lanjut ke Diamond Beach. Nah, sekarang kita lagi mau lanjutin perjalanan kita ke tempat penginapan kita selanjutnya. Hai guys, malam. Ini jam 9, jam setengah 10 ya sekarang ya? Setengah 10 malam di Iceland. Kita lagi di South East Iceland, jadi di sebelah selatan sonoan dikit. Terus kita nginep di guest house. 8 derajat. Ini 8 derajat tapi nggak ada angin, jadi kayak masih oke lah pakai kaos. Kayak di Lembang. Bentar soalnya. Iya kayak di Lembang. Terus Udah nggak kuat ini. ini guest house-nya. Tapi banyak embun, Beb. Banyak apa? Iya, kabut. Ini guest house-nya, kita tinggal di lantai 2. Itu bukit Buat makan kita enak, mantap. bukit di sana tapi baik kabut. Tadi kita habis dinner karena di sini nggak ada microwave, padahal kita udah beli pizza di bonus. Nggak ada microwave, terus nggak ada apa namanya air panasnya juga mesti di bawah. Ternyata tadi kita nggak tahu. Dan kita makan ikan apa tadi? Aduh, lupa lagi namanya. Trout. Pokoknya kayak Ya ikan trout. salmon. Pegangin dong. Makan ikan trout sama cauliflower soup. Kayak gitu. Habis 1.100.000 guys. 1.100.000. Kaget banget tapi udah terlanjur duduk. Ya udahlah ya. Sekali-kali cobain makanan sini. Tapi rasanya enak. Bayar aja yang nggak enak buat kita. Ini kita mau keliling dulu. Ayo kita keliling. Di sini banyak kayak bus-bus gitu deh tuh. Besok kita mau ice cave tour. Kayaknya naik mobil-mobil ginian juga nih. Tuh. Jam 9 pagi udah harus di sana, setengah 9 pagi gitu. Ini udah mulai ada angin nih. Udah mulai ada angin nih, kita kayaknya mau naik deh. Mau ke sana nggak ujung bentar yuk? Ini guest house-nya yang bagian bawah. Duh, udah dingin, nggak kuat, udah masuk deh. Oke, sekian hari ini. Sampai ketemu besok di Ice Cave Tour.
Nih, dalamnya kayak gini, guys. Ini restoran tempat kita makan tadi. Morning. Anginnya lumayan kencang. Kita mau check out dari guest house ini. Anginnya. Sekian episode kita kali ini jalan-jalan di South dan Southeast Iceland. Ikutin lagi jalan-jalan kita di episode selanjutnya ya. Thank you guys. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.